warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Izinkan saya untuk memberikan update sedikit tentang perkembangan penanganan kasus tindak pidana terorisme yang terjadi di Kota Batu Malang. Jadi saya ulangi bahwa Densus 88 telah menangkap satu orang tersangka dengan inisial HOK ya, di Kota Batu Malang pada tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. HOK ditangkap atas dugaan rencana melakukan tindak pidana terorisme, yaitu bom bunuh diri yang akan menyerang tempat ibadah di Kota Batu Malang tersebut. Pada saat ditangkap, yang bersangkutan sedang dalam aktivitas untuk membuang beberapa bahan atau barang bukti ya, yang setelah kita selidiki, barang-barang yang dibuang tersebut sebagiannya adalah barang-barang yang tadinya akan digunakan untuk membuat bahan peledak. Ya. Nah, di sini yang perlu kita update yang pertama adalah bahwa ada beberapa informasi yang bertanya kepada kami, sebenarnya berapa orang tersangka? Tersangka hanya satu. Ya. Ada beberapa orang yang dimintai keterangan dengan terkait penangkapan HOK ini. Semuanya telah dipulangkan ya, sehingga mereka bukan atau tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Salah satunya yang telah dipulangkan adalah orang tuanya juga yang pada waktu itu diamankan di Solo ya, pada saat yang bersangkutan dalam perjalanan di dalam kereta dari Malang menuju ke Jakarta, karena orang tuanya ini bekerja di Jakarta. Nah, kemudian bahwa orang tua dari HOK yang diamankan tersebut tidak membawa bom, tidak membawa bahan-bahan. Ya, jadi tidak ada atau tidak benar adanya jika bahwa ada bahan peledak atau bom yang dibawa dalam perjalanan di dalam kereta tersebut. Hal ini perlu kita tegaskan karena Densus 88 akan memonitor semaksimal mungkin supaya tindak pidana atau perbuatan seperti ini jangan sampai mengganggu hajat hidup orang banyak. Nah, yang terakhir ya, dari kami adalah bahwa kami menyadari banyak sekali pertanyaan yang bertanya apakah anak umur 19 tahun seperti HOK ini benar merupakan pelaku murni atau pelaku inisiatifnya sendiri. Jadi kita mencoba melakukan profiling terhadap tersangka HOK. Tersangka HOK ini memang sejak beberapa tahun terakhir tidak lagi mengikuti pendidikan formal. Dia memang pernah bersekolah di SD, IT gitu ya. Kemudian setelah itu lebih banyak mengikuti pendidikan informal sampai dengan jenjang SMA. Kemudian yang bersangkutan sekira bulan November tahun 2023 itu pertama sekali berinteraksi dalam sebuah grup sosial media yang membawa yang bersangkutan termotivasi untuk mendalami lebih lanjut tentang daulah Islamiyah, itu pertamanya. Ya, jadi prosesnya sangat cepat ya. Itu pengaruh dari sosial media tersebut. Yang bersangkutan bergabung dengan salah satu grup, kemudian di grup tersebut terjadi interaksi antara tersangka dengan seseorang. Ya, kemudian yang bersangkutan ditawarkan untuk ikut lagi ke grup sosial media yang lebih spesifik, gitu, Bahkan itu berbayar. Yang bersangkutan membayar dengan uang jajannya, kayak seperti aplikasi
sosial media. Kalau mau jadi membernya berbayar, yang bersangkutan membayar, kemudian masuk ke dalam member itu. Ternyata di dalam grup tersebut, tersangka AOK mendapatkan banyak sekali video-video yang terkait dengan propaganda ISIS, video-video eksekusi, ya, video-video peperangan ISIS, kemudian video tentang baiat, dan video-video penjelasan bagaimana tindakan-tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh ISIS itu sudah sesuai dengan syariat Islam, gitu ya. Jadi video-video ataupun konten-konten tersebut didapat melalui sebuah grup sosial media. Karena yang bersangkutan masih penasaran, kemudian dia bergabung lagi ke dalam beberapa grup Telegram kelompok-kelompok radikal yang lintas negara. Jadi saya kira dengan kemudahan translasi atau penerjemahan bahasa komunikasi sekarang, bahkan yang bersangkutan bisa bergabung dengan sebuah channel di dalam sosial media, ya. Dua channel di dalam sosial media yang berisi tentang penjelasan bahwa pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam itu harus diperangi, syirik demokrasi, kemudian video dan teks baiat kepada Amir ISIS, tentang video-video latihan perang Daulah Islamiyah, kemudian tutorial cara menggunakan bahan-bahan pembuatan bahan peledak, seri-seri tauhid dalam versinya Daulah Islamiyah, kemudian beberapa musik atau lagu-lagu gitu ya yang berisi propaganda. Nah, dalam kurun waktu tersebut, ya, pada bulan April, Mei, yang bersangkutan tersangka mulai melakukan pembelian barang, pembelian bahan-bahan, ya, pembelian bahan-bahan untuk menyiapkan pembuatan bahan peledak sesuai dengan tutorial yang dia lakukan. Bahkan yang bersangkutan pernah mencoba di dalam rumahnya, ya, di dalam rumahnya memicu atau membakar, kemudian terjadi ledakan. Ini ditanya oleh keluarganya, apa itu? Dia bilang bahwa dia sedang main petasan di dalam kamar waktu itu, seperti itu, ya. Sehingga dari sini mari kita sama-sama lihat bahwa sebuah proses, ya, terjadi terhadap seorang remaja dari mulai mendapatkan informasi yang salah tersebut sampai dengan terpapar, sampai dengan termotivasi untuk melakukan bom bunuh diri, semuanya hanya dalam kurun waktu kurang lebih 6-7 bulan saja. 6-7 bulan saja. Nah, dan ini memang kita sedang dalami, ya, bagaimana proses rekrutmen yang bersangkutan dilakukan di dalam grup-grup tersebut sampai dengan muncul keinginan yang bersangkutan untuk melakukan penyerangan terhadap tempat ibadah, ya, agama lain yang dianggap kafir di dalam ajaran atau di dalam paham yang dia pelajari tersebut. Yang bersangkutan mencoba juga untuk membuat beberapa varian bom, ya, membuat bom rompi, bom ikat pinggang, bom ransel, bom panci dan sebagainya, namun masih belum bisa, ya. Dari keterangan atau pengakuan yang bersangkutan, dia sudah mencoba beberapa itu sampai dengan kemarin kita tangkap dia belum bisa. Nah, ada pun alasan dia kenapa waktu itu akan membuang atau membuang bahan-bahan tersebut, karena dari keluarganya ini sudah merasa bahwa kamu nih akan ditangkap nih kalau kayak begini, sekarang buang nih bahan-bahannya semua, sehingga yang bersangkutan kemudian membuang bahan-bahan tersebut. Namun pada saat itulah petugas Densus 88 berhasil menangkap yang bersangkutan.
Nah, profiling ini kami anggap penting ya, dari pimpinan Densus 88 menginginkan hal ini disampaikan kepada masyarakat semua bahwa keterlibatan yang bersangkutan di dalam tindak pidana terorisme ini dipicu oleh interaksi dari sosial media, kemudian pengawasan juga yang kurang dari pihak keluarga terhadap yang bersangkutan, sehingga memicu atau memberikan peluang yang besar kepada yang bersangkutan untuk terlibat dalam sebuah tindak pidana terorisme. Nah, dari kami itu dulu, mungkin kemudian nanti kita bisa jawab pertanyaan rekan-rekan. Jika ada, kami kembalikan kepada Pak Kapolri.